Hai semuanya, kalian pernah lihat pamflet lomba yang isinya campur-campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Seperti ini contohnya. Kelihatan modern? Ya, tapi udah benar belum ya secara tata bahasa? Nah, di Indonesia, penggunaan istilah asing di ruang publik makin umum, apalagi buat acara anak muda. Rasanya belum keren kalau tidak ada kata-kata Inggris. Pada pamflet ini terdapat kata storytelling, timeline, technical mapping, tropai, dan kontak us. Nah, yang pertama ini saya bahas dahulu judulnya. Biofest itu singkatan dari Biology Festival. Sebenarnya nggak salah, tapi itu bukan bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kata biologi merupakan kata serapan dari bahasa Yunani. Seharusnya bisa menggunakan kata biologi saja yang sudah ada di KBBI. Selanjutnya saya akan membahas storytelling. Nah, kata ini kelihatan simpel, tapi sebenarnya keliru. Dalam bahasa Inggris, yang benar itu satu kata, storytelling, bukan dua kata, storytelling. Pada penulisan di pamflet, storytelling ditulis dengan spasi sehingga kata menjadi terpisah, yaitu story dan telling. Tapi dalam kamus bahasa Inggris, penulisan storytelling tidak menggunakan spasi di antara dua kata tersebut. Jadi, kata dari story dan telling ditulis gabung, karena storytelling adalah kata dari bahasa asing yaitu Inggris, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau belum diserap secara resmi ke dalam KBBI, maka kita menggunakan ejaan asli bahasa Inggrisnya. Bentuknya harus mengikuti penulisan bahasa sumbernya, yaitu storytelling tanpa spasi. Yang kedua, jika sudah masuk ke KBBI, maka penulisannya mengikuti bentuk yang telah diserap. Lalu, apakah storytelling sudah ada di KBBI? Berdasarkan hasil pencarian saya per Juni 2025 di KBBI Daring, tidak ditemukan entry storytelling ataupun storytelling. Artinya, belum diserap secara resmi ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, untuk penulisan storytelling harus menggunakan ejaan asli bahasa Inggrisnya atau menggunakan penulisan bahasa sumber. Menurut saya, storytelling lebih baik diganti pakai bahasa Indonesia saja, yaitu bercerita, karena kata storytelling belum tercantum di KBBI. Jadi secara ejaan dan tata bahasa Indonesia belum termasuk kata baku. Meskipun storytelling merupakan kata yang modern dan banyak digunakan kalangan anak muda atau yang pandai bahasa Inggris, tetapi bisa menimbulkan kebingungan pembaca yang tidak familiar dengan istilah tersebut. Jadi, dengan mengganti kata storytelling menjadi kata bercerita yang sudah baku dapat lebih akrab di kalangan peserta dari berbagai latar belakang. Untuk kata olimpiade, poster digital, dan esai sudah termasuk kata serapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam Kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua, saya membahas timeline. Sama halnya dengan storytelling, kata timeline seharusnya tidak menggunakan spasi sesuai dengan ejaan asli bahasa Inggris, karena kata timeline merupakan bahasa asing dan belum termasuk kata serapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam Kaidah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI tidak secara khusus mencantumkan daftar isi, tapi menyarankan mengutamakan padanan bahasa Indonesia jika tersedia. Nah, dalam konteks ini, timeline bisa diganti dengan padanan yang lebih tepat secara tata bahasa Indonesia. Padanan Indonesia yang disarankan yaitu ada lini masa, yang bisa digunakan untuk media sosial dan sejarah. Lalu jadwal kegiatan, rangka waktu, alur waktu untuk lomba atau event. Jadi, timeline merupakan kata serapan yang belum resmi dalam KBBI dan tidak baku menurut PUEBI. Dalam konteks formal, lebih baik diganti dengan jadwal kegiatan atau alur waktu. Ada ketimpangan gaya bahasa di bagian timeline seperti pendaftaran, pengumpulan karya, seleksi karya, dan sebagainya yang memakai bahasa Indonesia. Tapi ada istilah asing yaitu technical meeting yang terasa kurang konsisten secara gaya dan tidak seragam dalam penggunaan bahasa. Technical meeting bukan kata serapan resmi dalam KBBI. Ini adalah frasa bahasa Inggris yang berarti pertemuan teknis untuk menjelaskan peraturan, alur kegiatan, teknis perlombaan, dan sebagainya. Karena belum diserap dan semua bagian lain di poster memakai bahasa Indonesia, lebih baik kata tersebut diganti. Padanan bahasa Indonesia yang setara bisa menggunakan pertemuan teknis atau sosialisasi teknis. Lalu selanjutnya saya akan membahas istilah stropi.
Kata trofi belum termasuk kata serapan resmi dalam bahasa Indonesia dan tidak tercantum di KBBI, sehingga bentuk tersebut dianggap tidak baku. Padanan yang benar dan baku menurut KBBI adalah trofi, yang berarti piala penghargaan dalam perlombaan atau kejuaraan. Oleh karena itu, dalam konteks resmi seperti poster lomba, penulisan yang tepat dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia adalah trofi, bukan tropi. Dan yang terakhir saya akan membahas istilah kontak as. Kontak as adalah ungkapan bahasa Inggris yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia secara resmi, sehingga tidak baku menurut KBBI dan PUEBI. Dalam konteks formal atau publikasi berbahasa Indonesia, frasa ini sebaiknya diganti dengan padanan yang tepat, seperti hubungi kami atau kontak kami. Yang keduanya lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan kontak as bisa dianggap tidak konsisten jika seluruh isi poster menggunakan bahasa Indonesia. Jadi untuk menjaga keselarasan, sebaiknya gunakan hubungi kami. Kesimpulannya, kalau kita lihat dari pamflet Biofest 2025 tadi, jelas banget kalau penggunaan bahasa asing itu sudah jadi tren dan jujur aja memang bikin acara terasa lebih keren, modern, dan anak muda banget. Tapi yang perlu kita ingat, penggunaan bahasa itu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal fungsi dan ketepatan. Tujuan utama dari bahasa adalah menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat sasaran. Kalau bahasa yang kita pakai bikin orang bingung, salah tafsir, atau malah salah eja, ya sama aja kayak jalan pintas yang bikin nyasar. Misalnya nih, pakai istilah storytelling padahal seharusnya storytelling, atau lebih idealnya ya pakai bahasa kita aja, yaitu mendongeng atau bercerita. Hal-hal kecil seperti ini bisa jadi besar pengaruhnya. Sebagai generasi muda, kita harus peka kapan saatnya pakai bahasa Indonesia yang baku dan kapan pakai bahasa asing serta tetap sesuai kaidah. Bukan berarti kita anti Inggris, tapi justru kita tunjukin kalau kita bisa pakai dua bahasa dengan cerdas.